sebuah bangunan atau mesin memang bukanlah pekerjaan mudah. Diperlukan keahlian dan ketelitian agar benda tersebut bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Tidak lupa, semua butuh proses perencanaan yang matang. Walau tidak semua yang sudah diperhitungkan sedemikian rupa tersebut selalu dapat berjalan sempurna. Namanya juga ciptaan manusia, pastinya tidak ada yang bisa sempurna. Berikut beberapa tragedi memilukan akibat salah perhitungan versi on the spot. Bendungan di Cina jebol dan menewaskan 200 jiwa. Bendungan Tiga Ngarai merupakan bendungan PLTA terbesar yang digadang-gadang mampu menjinakkan sungai terpanjang di Cina, yaitu Sungai Yangtze. Bendungan yang dibangun selama 1 dekade ini dijanjikan mampu melindungi masyarakat di sekitar hilirnya dari banjir besar tahunan. Bendungan setinggi 181 meter dan membentang sepanjang 2,3 km ini nyatanya harus takluk oleh derasnya curah hujan tinggi pada Agustus 2020 lalu. Volume air yang sedemikian besar tidak mampu lagi ditanggulangi, sehingga pemerintah memutuskan untuk membuka beberapa pintu air yang menyebabkan banjir besar di sekitar Sungai Yangtze. Tercatat sudah 5 kali di tahun 2020 ini Sungai Yangtze meluap akibat curah hujan yang begitu tinggi. 219 orang dinyatakan meninggal dan hilang, serta 63 juta warga terdampak akibat luapan air sungai. Ternyata bendungan yang dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengendalikan banjir sudah mencapai batas dari kapasitas maksimalnya. Lumpur pertambangan menjebol bendungan. Sebuah bendungan di kota Brumadinho, Brazil, jebol. Akibatnya semburan lumpur jutaan ton menghancurkan pemukiman di sekitarnya dan menyebabkan 300 orang hilang. Penyebab bencana ini masih belum diketahui, padahal seluruh kegiatan pertambangan sudah mengikuti prosedur keselamatan. Perusahaan pertambangan Vale dituntut oleh wali kota Brumadinho karena dianggap bersikap sembrono dan tidak becus. Peristiwa ini dipandang sebagai bencana lingkungan terparah di Brazil. Padahal prosedur keselamatan di area pertambangan sudah diatur dan disusun sedemikian rupa. Tapi nyatanya meleset juga dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Roket yang seharusnya terbang ke atas malah meluncur ke bawah. Roket Momotu, sebuah roket yang dikembangkan oleh perusahaan startup Jepang, Interstellar Technology, jatuh hanya beberapa detik setelah diluncurkan. Roket tanpa awak ini terbakar tidak lama setelah lepas landas. Untungnya tidak ada korban akibat penerbangan singkat tersebut. Awalnya, perusahaan bertujuan untuk merancang dan mengembangkan roket kecil, ringan dan berbiaya rendah, yang bisa mengirimkan satelit ke luar angkasa. Tapi kerusakan kecil terjadi saat peluncuran. Padahal desain roket dan mesin sudah dikembangkan dari roket pendahulunya. Hal serupa juga terjadi di Cina. Roket yang berhasil meluncur ke angkasa jatuh kembali ke tanah beberapa detik setelah terbang dari Jiuquan Satellite Launch Center. Roket tersebut membawa satelit untuk dikirimkan keluar angkasa. Tapi sayang, ketika pelepasan pertama, roket kehilangan tenaga dan terhempas ke bumi. Kekeliruan dan kegagalan roket tersebut langsung diperiksa serinci mungkin untuk mencegah kesalahan serupa. Kesalahan berikutnya terjadi setahun kemudian, tepatnya 7 September 2020. Cina kembali meluncurkan roket satelit. Sayangnya ketika proses pelepasan pertama, roket kehilangan tenaga dan terjatuh di dekat sebuah sekolah di kota Goyao. Semoga peluncuran berikutnya tidak ada kesalahan lagi ya, apalagi sampai memakan korban jiwa. Tsunami di arena permainan air. Siapa yang tidak suka bermain air?
Apalagi seiring perkembangan teknologi, wahana permainan air semakin menantang para peminatnya. Mulai dari inovasi ketinggian dan panjang perosotan air hingga tambahan ombak di kolam renang. Seperti sebuah taman rekreasi air di Cina, Yulong Suiyun Water Park. Di taman rekreasi ini terdapat sebuah alat yang mampu menciptakan ombak seperti di lautan. Sayangnya, sebuah insiden terjadi karena mesin tersebut mengalami gangguan. Ombak yang dihasilkan terlalu besar hingga menciptakan tsunami di kolam renang. Sedikitnya 44 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat insiden ini. Diduga kerusakan pada kotak distribusi daya menyebabkan lonjakan listrik yang tidak terduga sehingga tenaga pendorong air terlalu besar. Wah, kalau begini caranya lebih baik berenang di laut dengan ombak asli ya. Buatan manusia memang tidak pernah bisa menyaingi ciptaan Tuhan. Bukan hanya api, gedung ini bisa melelehkan mobil. Gedung yang dijuluki Walkie Talkie dianggap sebagai gedung terburuk yang ada di Inggris. Gedung perkantoran yang memiliki bentuk menggembung ke atas dianggap menentang prinsip gedung tinggi yang seharusnya membentuk ke dalam dengan elegan atau paling tidak berbentuk paralel di tiap sisinya. Rupanya akibat bentuknya memiliki cekungan pada bagian permukaan menyebabkan kaca lapisan di setiap sudut bangunan seolah berubah fungsi menjadi cermin konvergen. Bias cahaya matahari yang dipantulkan oleh sisi gedung ini sanggup melelehkan bumper mobil Jaguar. Panasnya sangat menyengat, lantaran lengkungan kacanya mengumpulkan panas seperti kaca pembesar. Panas yang dihasilkan sangat tinggi sampai mendekati titik didih air. Beberapa warga bahkan mencoba untuk memasak telur ceplok dengan pantulan cahaya dari gedung ini. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh warga dan toko yang ada di sekitar gedung karena terkena pantulan cahayanya. Untungnya gelombang panas ini hanya terjadi selama 2-3 minggu per tahunnya. Selain itu, tidak jarang pejalan kaki juga mengeluhkan desain lengkungan yang membuat angin memantul ke arah trotoar. Hasil pantulan angin tersebut cukup kuat hingga mampu menggoyahkan tubuh manusia dewasa. Niatnya artistik, malah menimbulkan banyak masalah. Jembatan penyeberangan roboh. Jembatan penyeberangan merupakan salah satu sarana umum untuk membantu pejalan kaki menyeberang jalan, terutama di jalan raya yang padat. Tapi sebuah jembatan penyeberangan di Miami, Florida malah menjadi petaka bagi orang yang berada di sekitarnya saat itu. Pada bulan Maret, sebuah jembatan penyeberangan di Miami roboh begitu saja saat sedang dibangun. Jembatan itu menimpa 8 mobil yang saat itu berhenti di bawahnya. 6 orang dinyatakan meninggal dan belasan lainnya luka-luka. Belum jelas penyebab pasti runtuhnya jembatan penyeberangan tersebut. Mungkin terdapat kesalahan saat proses perhitungan struktur bangunan jembatan. Hal serupa terjadi di Jilan, Taiwan. Kali ini sebuah jembatan sepanjang 140 meter yang terbentang di atas sungai tiba-tiba saja runtuh dan menimpa beberapa perahu pemancing yang tengah melintas di bawahnya, serta menjatuhkan beberapa mobil yang sedang melintasi jembatan tersebut. Dilaporkan belasan orang terluka akibat kejadian itu. Walaupun sudah diperhitungkan dengan rinci, ternyata kesalahan dalam sebuah konstruksi bangunan bisa saja terjadi kapan dan di mana saja. Yap, buatan manusia memang tidak pernah bisa sempurna.